Bagi teman-teman yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, harus selalu memantau portal resmi ppk.kemdikbud.go.id. Dan di sini ada informasi terbaru, sudah dibagikan kisi-kisi seleksi akademik PPK dalam jabatan 2022 dan juga persiapan pelaksanaan seleksi akademik. Dan yang terakhir adalah instalasi sistem ujian seleksi PPK secara daring berbasis domisili. Pada video ini kita akan memperbaharui dan update informasi terbaru terkait tentang seleksi akademik, yaitu panduan peserta seleksi akademik dalam jaringan berbasis domisili. Yang mana untuk gambarannya pelaksananya adalah seperti ini teman-teman. Jadi kita melakukan yaitu mengerjakan soal seleksi akademik sejumlah 120 nomor melalui ruang kerja kita masing-masing. Nah, di sini kita akan membahas, mungkin bagi teman-teman yang baru mengetahui dan belum mengetahui ya, apa sih yang dimaksud dengan pengertian seleksi akademik berbasis domisili, kemudian 7 kompetensi yang wajib dikuasai peserta supaya lulus seleksi akademik ini apa saja, kemudian 3 alat yang wajib disiapkan sejak sekarang ini apa saja, dan juga bagaimanakah 3 tata tertib yang wajib ditaati oleh peserta. Nah, selanjutnya informasi ini kita kutip dari LPMP Jawa Barat, Panitia Nasional Seleksi PPK dalam Jabatan tahun 2022. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, panduan peserta seleksi akademik secara daring berbasis domisili dari Panitia Nasional Seleksi PPK dalam Jabatan tahun 2022. Tentunya sobat-sobat semuanya belum mengetahui apa sih yang dimaksud dengan seleksi akademik. Nah, sobat semuanya, ditinjau dari segi pengertiannya, ini adalah untuk gambarannya seperti ini. Seleksi akademik calon mahasiswa PPK dalam jabatan adalah uji pengetahuan yang diselenggarakan secara serentak dalam jaringan atau daring atau online untuk mengukur pemahaman konsep materi berdasarkan 7 capaian pembelajaran atau CP-PPK. Seleksi akademik berbasis domisili ini adalah seleksi yang dilakukan secara daring atau online dengan peserta berada di tempat tinggal domisili masing-masing atau tempat yang dipilih oleh mahasiswa dengan pertimbangan akses internet. Maka dari itu peserta dapat memilih tempat tinggalnya, apakah di sekolahan atau di rumah masing-masing atau mungkin di kantor. Yang penting akses internet ini bisa lancar. Mungkin di beberapa daerah itu bisa jadi seperti ini, yaitu di tempat-tempat yang agak jauh dari pemukiman misalkan, dikarenakan mempertimbangkan yaitu akses internet yang lancar. Selanjutnya, 7 capaian pembelajaran dari peserta PPK yang harus dikuasai untuk diseleksi akademik ini. Inilah yang pertama, mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang mempesona, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, samapta, disertai dengan jiwa kesepenuh hatian dan kemurah hatian. Yang kedua, mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran berpikir tingkat tinggi yang harus dimiliki peserta didik mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara utuh, kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, yang berorientasi masa depan, secara adaptif, dan juga fleksibel. Yang ketiga, menguasai materi ajar termasuk advance material secara bermakna yang dapat menjelaskan aspek apa untuk konten, mengapa secara filosofi, dan bagaimana untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk CP yang keempat, mampu merancang pembelajaran dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan, materi ajar, pedagogik beserta teknologi informasi yang komunikasi atau technological pedagogical content knowledge dengan pendekatan lain yang relevan. Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun sikap, karakter Indonesia, pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah secara kritis, humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif dengan menggunakan model pembelajaran dan sumber belajar yang didukung hasil penelitian.
Yang keenam, mampu mengevaluasi masukan, proses, dan hasil pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dengan menerapkan asesmen otentik serta memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Yang ketujuh, mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional melalui penelitian, refleksi diri, mencari informasi baru, dan juga inovasi. Untuk mengikuti seleksi akademik PPK dalam jabatan tahun 2022 ini, peserta seleksi harus mempersiapkan alat sebagai berikut. Untuk spesifikasi minimal perangkat uji, yang pertama ini adalah mempersiapkan laptop. Nah, laptop dengan rincian yang pertama ini adalah harus memiliki layar minimal 10 inci. Kemudian untuk yang kedua ini menggunakan minimal sistem operasi Windows ya, yaitu minimalnya adalah Windows 8 32 bit atau macOS versi 10. Kemudian laptop tersebut minimal memiliki RAM sebanyak 2 GB, sehingga untuk menjalankan aplikasi Save Exam Browser dan aplikasi lainnya ini nanti tidak menemukan kendala di tengah jalan. Kemudian laptop tersebut memiliki minimal 10 GB storage atau 10 GB penyimpanan yang masih kosong. Kemudian dilengkapi dengan audio yang berfungsi dengan baik. Jadi pastikan laptopnya ini audionya dengan baik. Kemudian memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi dengan baik. Nah, di sini bisa jadi nanti kita siapkan charger yang terus menancap. Yang kedua, kita memerlukan yang namanya handphone atau HP. HP ini harus sudah terpasang aplikasi Zoom dan juga aplikasi WhatsApp. Aplikasi WhatsApp ini kita gunakan untuk berkoordinasi dengan pengawas ruang ujian dan juga peserta lain, serta untuk verifikasi peserta ujian. Dan aplikasi Zoom ini adalah untuk nanti keperluan pengawasan dari pengawas ujian kepada kita sebagai peserta seleksi akademik. Selanjutnya, pada aplikasi Zoom kita ini harus kita ubah dengan nama lengkap kita masing-masing sesuai dengan nama peserta. Berikutnya, kita harus mempersiapkan koneksi internet yang stabil dan kuota internet minimal adalah sebesar 10 GB. Jadi jangan sampai di tengah jalan ini kita tidak bisa melanjutkan dikarenakan paket data kita atau kuota internet kita ini sudah habis. Kemudian tata tertib sebelum mengikuti ujian. Nah, di sini adalah yang pertama, peserta menyiapkan laptop dengan spesifikasi sesuai dengan ketentuan yang di depan tadi. Yang kedua, peserta menyiapkan handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Nama peserta pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkapnya. Kemudian peserta menyiapkan koneksi internet yang stabil dengan kuota internet minimal 10 GB. Peserta menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup, sehingga nanti bisa lancar untuk mengikuti ujian. Berikutnya, peserta menyediakan meja kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Di atas meja hanya diperbolehkan ada laptop, botol gelas air minum transparan, obat-obatan pribadi, ini bagi peserta yang sakit, serta kertas kosong dan 1 buah alat tulis. Laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel charger. Berikutnya, peserta memasang atau menginstal program aplikasi Save Exam Browser atau SEB dan file konfigurasinya. Untuk tutorial bagaimanakah cara menginstalasi aplikasi Save Exam Browser sudah saya sediakan videonya di deskripsi. Kemudian yang G, peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Untuk jadwal ini nanti akan tertulis pada kartu peserta ujian yang bisa dicetak mulai tanggal 6 April 2022. Peserta bergabung dalam grup WhatsApp atau grup WA yang dibuat oleh pengawas pada H-2. Kemudian saat pelaksanaan ujian, yang pertama, peserta mengikuti dan mentaati instruksi atau arahan pengawas dalam proses verifikasi selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Peserta menyetujui fakta integritas yang disajikan sebelum memulai ujian. Jadi ketika kita masuk ke aplikasi Save Exam Browser sesuai dengan jadwal kita, maka kita pertama-tama akan disuruh menandatangani dengan cara menceklis, yaitu tombol untuk fakta integritas. Kemudian peserta mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang atau alat lain.
Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan wajah 100% pada laptop. Kemudian selama waktu pelaksanaan ujian, peserta harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera zoom pada HP. Berikutnya, peserta mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia selama proses ujian. Kemudian peraturan tata tertib setelah pelaksanaan ujian. Yang pertama, peserta menunjukkan kepada pengawas terkait coretan-coretan yang ditulis di kertas kosong saat mengerjakan soal seleksi, dan selanjutnya merobek-robek coretan tersebut di hadapan pengawas. Kemudian, peserta mengakhiri seleksi sesuai dengan arahan pengawas. Dan biasanya ketika sudah sampai sini, maka kita diminta untuk mengisi kuesioner. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat untuk persiapan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.